Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Leo Darmawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas paralel B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS. Tugas UAS studi pengantar Islam yang diampu oleh dosen Bapak Mikdam. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat al-kamakol. Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya dan tidaklah kami mengutus engkau. Engkau yang dimaksud itu Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan itu untuk sebagai rahmat seluruh alam, bukan hanya untuk manusia, tapi terkadang selain manusia juga harus sebagai rahmat, kasih sayang. Sebagai contoh saja, dulu ada cerita tentang perempuan yang disiksa. Penyebabnya apa? Dulu si wanita tersebut, perempuan tersebut itu mempunyai seekor kucing yang dikurung tetapi tidak diberi makan. Otomatis perbuatan tersebut itu kan kepada makhluk lain, terhadap hewan, itu tidak mencerminkan kasih sayang terhadap makhluk. Hal tersebut yang membuat wanita itu masuk neraka, disiksa. Cerita lagi, ada seseorang itu dulu agama itu lagi di gurun, terus pada saat itu keadaannya itu dia itu dahaga, haus. Namun pada saat bertepatan ada seekor anjing itu istilahnya itu koyo arep seperti akan meninggal, akan mati seekor anjing tersebut. Namun si pemuda seseorang tersebut itu hanya ada air satu-satunya itu di sebuah daerah. Itu diberikan kepada si anjing tersebut. Jalaran dari perbuatan si pemuda tersebut, padahal kalau dihitung-hitung perbuatannya itu ya biasa-biasa saja, bahkan enggak jelas. Namun berkah menolong anjing tersebut, kasih sayang tersebut itu menjadikan dia masuk surga. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu tidak semua tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk
untuk selain manusia, sebagai dicontohkan yang tadi ada kisah kucing, ada kisah anjing. Begitu juga kehidupan itu harus didasari dengan rahmatan lil alamin. Apa itu? Yaitu kasih sayang. Yang diajarkan itu kasih sayang. Sebagai contoh lagi, kalau tidak didasari kasih sayang, nanti biasanya akan luntur. Contoh, seorang bos. Mengapa seorang bos semena-mena terhadap karyawannya? Karena contohnya ada seseorang bekerja di suatu perusahaan, tapi sama si bosnya tersebut itu diperlakukan tidak semestinya. Pada kesimpulannya, si bosnya itu tidak memiliki tali asih, tidak memiliki kasih sayang terhadap karyawan. Kalau memiliki kasih sayang, itu akan diperlakukan yang terbaik. Jadi memandang manusia itu sebagai yang terhormat. di istilahnya diajeni. Terus Nabi itu diutus itu kan tadi udah tidak lain dan tidak bukan melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terus ada riwayat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, innama ana rahmatun muhdatun au kama qol rawahu al-Hakim. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai rahmat yang diutus oleh Allah. Terus ada hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim, makana arifku fi syai'in illa zanatun. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali ia menghiasinya. Jadi untuk untuk rahmat itu ya tadi kembali ke kasih sayang ya, kasih sayang. Imam Ghazali pun kamakol tujuan syariat itu adalah menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi semuanya itu tanpa didasari ilmu, ibarat tadi jadi Gus Baha sering mengingatkan bahwasanya agama itu seperti pisau. Kalau dipegang orang yang paham bisa dipakai masak, tapi kalau dipegang orang yang asal bisa melukai. Islam yang dipahami dengan ilmu dan adab akan melahirkan kelembutan, tapi kalau dipahami dengan emosi dan merasa paling benar, yang keluar malah amarah. Dan itu bukan watak Islam rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu contoh Islam yang memenangkannya. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau dihina, difitnah, bahkan disakiti secara fisik. Tapi respon beliau bukan balas dendam, justru beliau mendoakannya. Sebagai contoh, dulu Nabi Muhammad sering berikan kata-kata kotor seorang yang buta. Namun Nabi Muhammad itu selalu memberikan suap makan. Setelah beberapa lama, si buta tersebut itu
tidak lagi mendapat sesuap dari Nabi Muhammad. Ternyata setelah ditanya-tanyakan yang menyuapi selama ini, ternyata itu yang dicaci maki berhari-hari, setiap hari bahkan. Seketika itu si buta tersebut itu masuk Islam. Itu termasuk perbuatan rahmatan lil alamin. Nabi tidak mengajarkan baik terhadap orang yang baik saja, tapi juga berbuat baik, bahkan mendoakan orang yang tidak benar, bahkan menyimpang. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, tidak pernah berniat menyusahkan manusia. Islam itu realistis. Allah tahu manusia punya keterbatasan. Makanya dalam Islam ada keringanan, ada toleransi, ada proses. Contohnya saja hal sepele enggak sepele. Contohnya seperti kewajiban sholat. Sholat itu wajib. Wajibnya itu kalau yang sehat itu berdiri, tapi diberi keringanan kalau tidak mampu berdiri, duduk. Ketika tidak mampu duduk, boleh tidur atau berbaring. Kalau mepenya tidak bisa apa-apa, berkedip atau hanya isyarat. Itu menandakan Islam tersebut tidak berniat menyusahkan manusia. Mungkin itu sedikit yang bisa saya utarakan mengenai sedikit Islam rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulannya, Islam rahmatan lil alamin itu, Islam bukan hanya tertuju untuk manusia saja, tapi untuk semua kasih sayang, rahmat, itu sebagai alam semesta. Bahkan tadi yang saya ceritakan untuk hewan harus diberi kasih sayang. Terus kepada majikan, bos kepada karyawannya, tanpa kasih sayang tidak akan berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.